Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhayo. Salam kebajikan. Shalom. Oke guys, pagi ini saya sengaja menyapa rekan-rekan semua dalam program saya Bela Negara, Nasionalisme, dan menyampaikan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Guys, akhir-akhir ini ada berita yang luar biasa ya, atau yang namanya aksi cepat tanggap atau ACT yang dihebohkan oleh majalah Tempo. Indikasi ini sebetulnya saya sudah melihat lama ya, bukan hanya ACT saja tapi segala macam bentuk donasi ataupun rumah zakat dan sebagainya. Saya sudah pernah melihat sendiri seorang calon kepala daerah mengambil uang dari rumah zakat untuk membiayai kampanyenya. Ini sebetulnya sudah bukan hal yang aneh, tapi mungkin ini adalah satu penjelasan yang secara jurnalistik dan infografis jelas ya dan terbukti. Oke guys, mari kita lihat bagaimana cara-cara ACT menghimpun dana umat. Itu melibatkan para ustadz-ustadz seleb yang terkenal, termasuk Hilmi Firdausi. Walaupun Hilmi Firdausi menyangkal hal itu, tapi dalam infografis jelas dia adalah sebagai afiliator untuk penyampaian dana. Dan kehidupan dia sendiri juga begitu hedonis ya, dengan mobil mewah, kemudian dia sering berjalan-jalan ke luar negeri. Dari mana kalau tidak dari dana umat? Oke guys, mari kita saksikan. Nah, juga para saudara kita yang sedang mengalami kesusahan di Yaman, di Uganda, di Somalia yang masih kelaparan, bahkan di Rohingya terlunta-lunta di perjalanan dengan kehidupan yang tidak pasti. Di Palestina dan Suriah, untuk negeri Syam, kami siapkan sebuah kurban-kurban terbaik. Maka kami mengajak kepada para dermawan sekalian, para pekurban yang Allah muliakan, mengamanahkan hewan kurbannya tahun ini kepada Global Kurban ACT, aksi cepat tanggap. Penuhi sucinya panggilan, labbaik, berkurban terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ACT melalui kapal kemanusiaan membawa bantuan bahan makanan untuk saudara-saudara kita di negeri penghafal Quran Somalia. Marilah kita mengambil kesempatan dan peluang terbaik melalui ACT untuk negeri penghafal Quran. Ayo, bersegeralah berbuat kebaikan. Jangan sampai mereka yang sedang menghafal Quran tidak kebagian makanan karena kelaparan. Ambillah kesempatan dan peluang itu bersama ACT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dengan kejadian jatuhnya bom di daerah Ghouta, bagian daripada Suriah, dan ini menghentak kemanusiaan kita. Untuk itu kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai manusia patut melakukan sebuah gerakan internasional agar sisi kemanusiaan manusia yang ada di dunia ini melakukan pembelaan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Ghouta. Untuk itu, saya mengajak kepada segenap elemen umat dan bangsa, mari berjuang mendoakan mereka, berpihak kepada mereka yang sekarang sedang terzalimi, dan memberikan uluran tangan, bantuan semampu apapun yang bisa kita lakukan. Dan dukung kegiatan-kegiatan dilakukan oleh ACT yang sekarang sudah berada di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi macet, game saja ya. Boleh. Question and answer. Siap? Bismillah, siap. Oke, are you ready? Oke. 1, 2, 3. Cinta atau harta? Cinta dong. Cantik atau soleha? Solehah. Dai atau pengusaha? Bismillah, dai. Instagram atau Twitter? Twitter. Mobil Jepang atau mobil Eropa? Mobil Eropa. Apartemen atau rumah? Rumah. Futsal atau basket? Basket. Anak banyak atau anak sedikit? Anak banyak dong. Gunung atau pantai? Gunung.
kopi atau Teh deh. Ecen, aku atau dia? Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Penyalahgunaan dana bantuan ini sebelumnya diungkap oleh majalah Tempo. Saat Ahyudin menjabat Presiden ACT misalnya, disebut dalam majalah Tempo memperoleh gaji 250 juta rupiah setiap bulan. Sementara posisi di bawahnya seperti senior Vice Presiden digaji 200 juta rupiah per bulan, Vice Presiden 80 juta rupiah, dan Direktur Eksekutif 50 juta rupiah. Selain itu, masih berdasar laporan majalah Tempo, Ahyudin saat menjabat sebagai Presiden ACT juga disebut mendapat fasilitas mewah berupa kendaraan Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, dan Honda CR-V. Majalah Tempo juga menemukan dugaan dana ACT yang digunakan untuk kepentingan pribadi Ahyudin untuk keperluan rumah. Oke guys, betapa hebat kehidupan mereka ya, luar biasa. Gaji 250 juta 4 bulan saja sudah 1 miliar, belum lagi fasilitas yang lain. Belum lagi dengan kebutuhan pribadi yang luar biasa. Dan saya tidak percaya jika para ustadz-ustadznya tidak memperoleh apa-apa, karena mereka pun hidupnya hedonis. Oke guys, jadi ini menggerakkan saya untuk membaca ayat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat ke-8. Wa minan nas mayakulu amanna billahi wahil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Yang artinya ada di antara manusia, ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, padahal sungguhnya mereka bukan orang yang beriman. Kemudian Al-Baqarah ayat ke-9. Yuhadi unaloha wallazina amanu wa ma yahda unna wa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka menipu Allah dan orang yang beriman, padahal sungguhnya mereka menipu diri sendiri. Kemudian Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihina maradun fa zabahumullahu maroda wallahum azabun alim bima kanu yaksibun. Dalam hati mereka ada penyakit dan Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Kemudian Al-Baqarah ayat ke-11. Wa iza qila lahum fatufsidu fil ardi qalu innama nahnu muzlihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Kemudian Al-Baqarah ayat ke-12. Ala innahum humul mufsidunna wallakil layas urun. Ingatlah, sungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan. Oke guys, mungkin saya tidak perlu menjelaskan siapa mereka, tapi dengan menjual agama dan bencana, kemudian mereka memperkaya diri sendiri dan bersikap hedonis, itulah sungguhnya kaum yang dibenci Allah. Sungguhnya mereka adalah orang miskin yang sombong. Mereka miskin sebetulnya tidak punya kemampuan apa-apa, hanya menarik sedekah dari umat untuk memperkaya diri dan menjual penderitaan orang lain. Ini luar biasa guys. Walaupun itu hak mereka, tapi sebetulnya tidak perlulah seperti itu. Jadi sebetulnya jangan pernah percaya dengan sumbangan dan donasi, apalagi dari para ustadz dan ulama penipu.
Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam bela negara.